radhiyallahu ankum wa qala al-Imam An-Nawawi fi kitabih Riyadhus Shalihin nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi fid darain. Ats-tsalits wal ishrun an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallama yaqul ittaqun nar walau bisyikki tamrah muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lahu ma'anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainahu turjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru ashama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa wajhihi fattaqun nara walau bisyikki tamratin faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa a'izza fi uyunihim waj'alna wujaha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Ma'asyiral habaib wal aba mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Senin kembali diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat sehat, dengan nikmat afiat, nikmat taufik, hidayah dan inayah. Kembali alhamdulillah kita di awal bulan dari bulan Muharram, di awal tahun dari 1442 Hijriyah. Insyaallah dengan awal bulan ini kita awali dengan perbuatan baik. Insyaallah setahun penuh kita akan melakukan banyak daripada kebaikan demi kebaikan sehingga kita menjadi hamba yang diridhai dan dicintai oleh Allah dan baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan dari apa yang kita baca di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi. Masih di dalam bab atau penjelasan di dalam kathratu turuqil khair, banyaknya jalan, banyaknya metode, banyaknya peluang dan kesempatan kita untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini di hadis yang ke-tsalits wal ishrun, hadis yang ke-23.
An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang mungkin namanya jarang bahkan belum pernah kita dengar. Nama sahabat ini adalah Adi bin Hatim At-Ta'i, berasal dari kampung atau qabilah yang nama qabilah tersebut At-Ta'i. Makanya beliau Adi bin Hatim At-Ta'i. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang pemimpin di kampungnya, yang mana beliau adalah seseorang yang dulunya beragama Nasrani, memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 20 tahun. Jadi semenjak Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul dan dakwah beliau tersebar, dari mulai itu Adi bin Hatim At-Ta'i membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai diriwayatkan beliau memusuhi Nabi itu lumayan sampai 20 tahun. Nah, mana sejarah keislaman beliau? Sejarahnya unik. Ketika beliau mendengar bahwasanya Nabi Muhammad beserta para sahabat mulai melakukan perluasan wilayah dakwah, jadi melebarkan sayap. Yang mana kita tahu metode yang digunakan oleh Nabi untuk melebarkan sayap, selain beliau berdakwah dengan lembut, beliau juga berdakwah dengan jihad. Artinya setiap kampung yang ingin dimasuki oleh Nabi Muhammad SAW dengan membawa dakwah, maka kampung tersebut pertama kali ditawari oleh Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam agama Islam tanpa dengan perang. Jikalau kampung atau tempat itu menolak, maka baru Nabi Muhammad SAW mengajak sahabat untuk mengangkat senjata. Nah, ketika mulai dakwahnya Nabi Muhammad SAW meluas, maka Adi bin Hatim At-Ta'i punya kekhawatiran bahwasanya wilayah yang dikuasai oleh Adi bin Hatim At-Ta'i akan dimasuki oleh pasukan Nabi Muhammad SAW. Maka Adi bin Hatim At-Ta'i beliau dionyo ini memanggil salah satu hamba sahayanya. Kemudian dia ngomong kepada hamba sahaya tersebut, "Kau tolong pilihkan untuk aku satu unta yang sehat. Kemudian unta tersebut gampang untuk dikendalikan. Lalu kau ikatkan unta itu dekat dengan rumahnya aku." Jadi persiapan. Kalau ada apa-apa kage tinggal naik onto. Akhirnya Adi ngomong sama hamba sahaya tersebut, "Setelah kau siapkan unta tadi, lalu kau ikat dekat dengan rumahnya aku, jikalau kau mendengar pasukan Nabi Muhammad mendekat wilayah kita, unjuk tahu aku." Kau unjuk tahu aku, katanya Adi bin Hatim. Akhirnya tanda tanya, hamba sahaya ini tanda tanya, ada apa nian? Adi ini seorang pemimpin di kampungnya, memerintahkan hamba sahayanya untuk melakukan persiapan demikian. Maka dia ngomong, nanya sama tuannya, ada apa nian wahai tuanku, kok siap-siap seperti ini, ada apa? Maka diomongi oleh Adi bin Hatim, kau tak perlu tahu apa tujuan aku. Alhasil subhanallah, apa yang dikhawatirkan oleh Adi bin Hatim benar. Nabi Muhammad SAW itu kian luas wilayah kekuasaan beliau, banyak daripada
Hai itu perkampungan-perkampungan Arab yang berada di sekitar kota Madinah yang mulai masuk ke dalam Islam, yang mulai beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kampungnya Adi bin Hatim ini mulai terkepung dengan wilayah Islam. Kemudian Nabi Muhammad kian dekat dengan kampungnya Adi bin Hatim. Akhirnya hamba sahaya Adi bin Hatim pun melapor kepada tuannya, wahai tuan, benar, ini Muhammad beserta pasukannya sudah mendekat dengan kampung kita. Maka Adi bin Hatim atau idionanya sama hamba sahaya, mano kemarin kau nyiapkan unta tu kau tagok mano? Akhirnya disebutkan di sana tuan. Lalu dia cepat-cepat bergegas, bahasa Palembangnya tuh ngacar-ngacar. Dia langsung naik tunggangannya tersebut, menyelamatkan diri dan keluarganya berlari keluar dari kampungnya untuk menuju negeri Syam atau negeri Suria, karena di sana masih beragama Nasrani. Maka di tengah perjalanan dia ingat bahwasanya ternyata dia ketinggalan ada saudara perempuannya yang idak melo. Saudara perempuannya tertinggal di kampung. Akhirnya dia ngomong dalam hati, kalau aku balik, aku bakal kena tangkep. Ya sudah, kalau itu dia teruskan perjalanannya sampai ke negeri Syam. Sesampainya di sana, maka Adi bin Hatim teringat dengan saudara perempuannya. Dia nyari-nyari kabar. Apa kabar saudara perempuanku? Dan ternyata apa yang dikhawatirkan dan disangka oleh Adi benar. Nabi Muhammad berhasil masuk ke kampungnya Adi bin Hatim. Kemudian banyak tawanan-tawanan perang yang ditangkap oleh Nabi Muhammad beserta para sahabat. Dan termasuk yang ditangkap di situ adalah saudara perempuan Adi bin Hatim At-Ta'i. Maka saudara perempuannya pun dibawa ke kota Madinah oleh Rasulullah, dan dia diletakkan atau ditempatkan di satu tempat berdekatan dengan Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dekat dengan masjid, kenapa tawanan itu diletakkan berdekatan dengan masjid? Ada hikmahnya. Apa dia hikmahnya? Hikmahnya adalah supaya wong yang belum masuk Islam, begitu dia punya rumah atau dia punya tempat dekat dengan masjid, maka dia akan melihat mak mano kebiasaan muslimin ketika mereka beribadah kepada Allah di dalam masjid. Mak mano perangai akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mak manunian perangai Nabi Muhammad. Subhanallah, begitu Nabi Muhammad keluar dari masjid, ada kejadian. Maka saudara perempuannya Adi bin Hatim ngomong sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, abahnya aku meninggal. Saudara lelaki aku yang kutunggu-tunggu kedatangannya tidak kunjung datang untuk menjemput. Famnun alayya manallahu alaik." Maka tolong, katanya saudara perempuan Adi bin Hatim, bebaskan aku, semoga engkau mendapatkan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi Muhammad ngomong, emang siapa nian saudara lelakimu yang kau tunggu-tunggu, yang kau tunggu-tunggu kedatangannya, kemudian dia tidak datang menjemputmu? Maka dijawab oleh saudara perempuan Adi bin Hatim, yang ku tunggu kedatangannya adalah Adi bin Hatim. Oh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Adi bin Hatim alfar minallah wa rasulih. Dionyo itu pembangkang. Dionyo itu selalu lari dari Allah dan lari dari Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar tak dia? Dijawab oleh perempuan tadi, "Naam." Dionyo tidak percaya dengan kau. Dia musuhi kau selama 20 tahun. Masya Allah. Akhirnya Nabi diam. Besok harinya saudara perempuan Adi bin Hatim kembali mengulangi permintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, God matal walid wa faqudal faqid. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku meninggal. Saudara lelakiku yang kutunggu-tunggu kedatangannya tidak kunjung datang. Maka famnun alayya mannallahu alaik, tolong kau bebaskan aku, semoga engkau mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Akhirnya Nabi diam. Nabi tidak menjawab permintaan daripada saudara perempuan tersebut. Besok harinya di hari yang ketiga, di saat kejadian yang sama Nabi Muhammad keluar dari masjid, maka saudara perempuannya Adi bin Hatim tidak lagi ngomong sama Nabi. Tidak lagi minta sama Nabi Muhammad SAW. Bahasa Palembangnya tuh ceni. Nak minta sama Nabi sudah ceni. Kemarin 1 kali 2 kali aku minta, tidak dikabulkan permintaan aku oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sudah putus asa dia. Maka tiba-tiba katanya saudara perempuan Adi bin Hatim, ada wong yang di belakang Nabi Muhammad. Wong di belakang Nabi Muhammad, dia ngenjuk isyarat kepada aku. Dia ngenjuk petunjuk kepada aku supaya aku tegak dan menemui Nabi. Supaya aku tegak dan ngomong sama Nabi. Nyemangati aku. Jangan tegaklah. Kalau bangsa gitu nih kan, tegaklah. Temui Nabi. Akhirnya saudara perempuan Adi bin Hatim pun mendekati Rasulullah SAW. Lalu dia ngomong seperti omongan di hari pertama dan di hari kedua. Maka apa jawaban Nabi Muhammad? Qad fa'altu, aku sudah membebaskanmu wahai saudara perempuan Adi bin Hatim. Akhirnya katanya saudara perempuan Adi bin Hatim, wahai Rasulullah, izinkan aku setelah engkau membebaskan aku ini, izinkan aku supaya aku bisa menyusul saudara lelakiku yang berada di negeri Syam. Aku dengar dionyo ini berlari ninggalkan aku di Syam, dionyo tu wahai Rasul. Maka izinkan aku untuk nyusul kakak aku. Maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Dibolehkan oleh Nabi? Dibolehkan Nabi tak? Oh, kata Nabi, kaget dulu. Tunggu kedatangan rombongan dari Syam. Yang mana rombongan tadi ke kota Madinah mampir. Kaget di mereka balik. Nah, kau melok rombongan tersebut supaya kau berjalan tidak dewean. Nah, boleh tak? Boleh, tapi disuruh nunggu. Takut kalau perempuan ini jalan dewean, kaget diganggu di tengah perjalanan. Kasih Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang. Rombongan kelompok dari Syam datang. Maka saudara perempuan Adi bin Hatim menemui siapa yang dapat dipercaya untuk menjadi murofik, untuk menjadi teman di dalam safar. Nah, kan kita tahu termasuk daripada sunnah ketika safar jangan dewean. Musafir itu tidak boleh dewean. Sunnahnya jangan dewean. Kalau perempuan haram. Kalau perempuan dia tidak boleh dewean musafir. Kecuali dia direwangi oleh muhrimnya dia. Atau ditemani oleh suaminya dia kalaulah sudah pengantin. Kalau belum pengantin tak boleh dewean. Mak mano harus ada muhrim. Siapa muhrimnya? Terserah. Kakaknya dia, adiknya dia, mamangnya dia, bibinya dia. Terserah. Yang penting ada rewang muhrim. Nah, kalau wong sekarang kan ini sunnah nih. Ajaran ini banyak lupa. Mentang-mentang lah paca. Akhirnya dia maca-maca. Lah paca dewek kami ini biasa naik pesawat dewean. Iyo biasa naik pesawat dewean. Tapi itu melanggar hukum syariat. Tidak boleh dewean. Harus ada gewang. Alhasil makmano. Ketika mendapatkan daripada teman murafik. Saudara perempuan Adi bin Hatim. Maka dia menemui Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, alhamdulillah ini ada yang ngewangi aku.
Ada yang ngewangi aku. Dia sudah siap untuk menemani aku dari Madinah berjalan menuju Syam. Maka apa yang diperbuat oleh Nabi Muhammad SAW, beliau mempersiapkan kendaraan untuk saudara perempuan Adi bin Hatim. Kemudian kendaraan itu atau unta tersebut dibekali dengan bekal yang lengkap. Kemudian diinjuk makanan, diinjuk baju. Selama perjalanan diinjuk baju oleh Rasulullah SAW. Luar biasa kebaikan Nabi sampai saudara perempuan Adi bin Hatim pun dia menuju ke negeri Syam dan bertemu dengan Adi bin Hatim. Pas dia bertemu dengan lanang atau dengan saudara lelakinya tersebut atau Adi bin Hatim, maka kalimat yang pertama yang keluar dari lisan saudara perempuan Adi bin Hatim apa dia kira-kira? Katanya saudara perempuan tersebut, "Al-zalim, al-qati' lirrahim." Oi wong zalim, oi wong yang memutuskan tali silaturahmi. Aku nunggu-nunggu kau nyemput aku, kau tidak nyemput aku. Mikir ke diri dewek. Nak selamat diri dewek, keluarga kau selamat, sama dulur kau lupa. Nah ini kan, kita galak aja itu juga. Mentang-mentang lah pengantin, bebalas sama dulu. Nah jangan. Dulu tetap dulu. Dak kati mantan dulur, tapi mantan bini ado. Mantan dulur dak kati, mantan ibu dak kati, mantan naba dak kati. Jadi jangan gara-gara kita lah bebini, bebalas sama dulur. Kau ni tak ada benar sama bini aku. Nah hati-hati. Jangan kena itu. Jadi kita harus bijaksana. Al-qati' lirrahim. Mentang-mentang kau lah berkeluarga, kau memutuskan tali silaturahmi. Akhirnya minta maaf mati-matian Adi bin Hatim kepada saudara perempuannya. Dia menunjukkan alasan. Aku ni kemarin ngacar-ngacar nak nyelamatkan diriku. Aku dengar kabar bahwasanya Muhammad beserta pasukannya sudah masuk. Makanya akulah lari. Aku kira kau sudah melo. Tak taunya kau tertinggal. Masya Allah. Alhasil, setelah mendapatkan maaf dari saudara perempuan, Adi bin Hatim ngomong sama saudara perempuannya, "Mak mano apa yang diperbuat Muhammad kepadamu? Mak mano nian akhlak Muhammad itu?" Akhirnya diceritakan oleh saudara perempuan Adi bin Hatim apa yang dia nyingok di masjid. Apa yang dia nyingok ketika Nabi Muhammad berhadapan dengan sahabat. Mak mano cara Nabi Muhammad bermuamalah diceritakan. Dan yang terakhir dia cerita, mak mano kebaikan Nabi Muhammad ketika adik saudaranya Adi nak berjalan dari Madinah ke Syam. Akhirnya Adi bin Hatim dia terkejut. Ternyata apa yang dia sangko kepada Nabi tidak seperti kenyataannya. Ternyata Nabi ini wong baik, wong yang tidak kasar, wong yang tidak zalim dan seterusnya. Maka Adi bin Hatim ngomong lagi sama saudara perempuannya, "Terus mak mano kira-kira aku ni mak mano lah lemaknya? Aku ni mak mano lah lemaknya?" Katanya saudara perempuan, "Mak ini be, lemak kau temui Muhammad. Kau temui Muhammad. Kemudian kau jingok dewek dengan mata kepala kau. Kalau memang pendapat kau dia Nabi, maka iman. Tapi kalau kau menurut kau dia itu bukan Nabi, seorang raja, maka ingat dia tidak bakal mengganggu kerajaan kau. Dia tidak bakal mengganggu kekuasaan kau." Masya Allah. Alhasil Adi bin Hatim pun bersiap. Dia menuju kota Madinah. Dia sudah ada niat baik. Dia menuju ke kota Madinah untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Sampai di kota Madinah, beliau melihat Nabi Muhammad berada di dalam masjid. Dionyo masuk. Nah makanya wong kafir boleh tak masuk masjid? Boleh tak masuk masjid? Wong kafir tidak boleh masuk masjid. Kecuali kalau ada sikok be wong muslim yang izin kenyo. Jikalau ada kemungkinan dionyo masuk Islam. Boleh tak wong kafir megang Quran? Tidak boleh. Kecuali kalau memang ada kemungkinan dionyo masuk Islam. Silahkan. Boleh tak dia masuk masjid? Boleh. Tapi dengan syarat harus ada yang izin kenyo. Nah yang izin kenyo ini harus bertanggung jawab. Kalau ada apa-apa, ternyata kafir ni mato-mato,
ternyata kafir ini kurang ngajar dengan masjid, dia yang tanggung jawab. Tapi kalau dia nyingo, oh ini nih ada kemungkinan dia ini ada gerakan untuk masuk Islam. Kalau dia masuk ke masjid, hatinya tentrem. Karena kan di masjid ini beda sama tempat-tempat lain. Kalau tempat lain kita ingat utang masuk masjid, ngantuk tidur gitu. Nah ini kan, jadi siapa tahu dia masuk Islam. Jadi Adi bin Hatim masuk masjid. Adi bin Hatim nemui Nabi Muhammad di dalam masjid. Jadi boleh masuk masjid. Boleh masuk masjid. Ketika Adi bin Hatim melihat Nabi Muhammad SAW di dalam masjid, maka dia mengucapkan salam. Setelah salam dia ditanya oleh Rasulullah SAW, manir rojul, manir rojul, siapa? Kata Nabi Muhammad, siapa? Kau ni siapa? Maka dijawab, Adi bin Hatim At-Ta'i. Katanya dia, Adi bin Hatim At-Ta'i. Oh, kata Rasulullah, musuh aku itu yo. Nah, kan? Akhirnya Nabi Muhammad SAW mempersilahkan Adi bin Hatim untuk masuk ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diajaklah dari masjid berjalan ke rumah Nabi. Kan dekat rumah Nabi juga masjid itulah. Pagar masjid itulah bertetangga dengan masjid. Begitu di tengah perjalanan antara masjid ke rumahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Muhammad dicegat oleh seorang perempuan yang sudah tua yang membawa anak. Jadi dicegat di tengah perjalanan, Nabi dicegat oleh perempuan tersebut ngawa anak. Lalu perempuan tadi katanya Adi bin Hatim At-Ta'i menceritakan tentang hajatnya kepada Rasulullah. Diceritakan tentang hajatnya, aku nih butuh ini. Dan Nabi Muhammad dijingok oleh Adi bin Hatim At-Ta'i, beliau menundukkan kepala, mendengarkan, menyimak apa yang diomongkan oleh perempuan tersebut. Masya Allah, nunduk kepala Nabi Muhammad. Maka katanya Adi bin Hatim, wallahi ma hadza bimalik. Wallahi ma hadza bimalik. Demi Allah, ini bukan rajo. Kalau rajo tidak cah itu. Kalau pemimpin, presiden, tidak mah itu. Berjalan ada yang nyegat, pasti ada dekengnya, ada yang pengawalnya. Tidak boleh, sana dulu. Nah ini. Tapi Nabi dicegat, tidak kata yang menghalangi beliau. Kemudian diajak ngomong oleh wong fakir miskin, perempuan miskin, dan Nabi Muhammad tidak malah sombong di hadapan miskin tersebut. Beliau menundukkan kepala, menyimak daripada apa yang disampaikan oleh perempuan tadi. Setelah perempuan tadi selesai, maka Rasulullah SAW mengeluarkan apa yang beliau miliki, diberikan kepada perempuan tadi. Wallahi ma hadza bimalik. Akhirnya diajaklah masuk ke rumah Nabi Muhammad SAW. Rumah seorang nabi yang sekarang ini namanya lagi viral. Kalau zaman dulu nama nabi ini lagi viral di kalangan kaum Arab, apalagi kalangan pemimpin Arab. Adi bin Hatim ini pemimpin, dia punya kampung, kepala suku dia nih. Jadi wong kayo rayo viral namanya Nabi Muhammad. Ada wong yang dionyo ini berhasil mengalahkan, menaklukkan banyak kampung-kampung Arab. Masya Allah. Akhirnya apa? Begitu nyingok rumah Nabi Muhammad SAW, maka Adi bin Hatim tidak nyangko ini rumah pemimpin. Tidak nyangko dia, ini bukan rumah pemimpin, rumah yang sangat sederhana. Rumah yang sangat tidak layak untuk ditinggali oleh seorang pemimpin yang hanya berlantai tanah pasir. Begitu Nabi masuk, kemudian mempersilakan Adi bin Hatim masuk, lalu Rasulullah langsung ngembek bantal. Beliau langsung ngembek bantalnya Nabi Muhammad dari kulit yang diisi dengan pelepah daun-daun kurma, ranting-ranting kurma itu dimasukkan ke kulit tadi. Lalu bantal tersebut diserahkan kepada Adi bin Hatim, diletakkan di pucuk tanah pasir tadi. Lalu Nabi ngomong sama Adi bin Hatim, ijlis alaiha, duduklah di pucuk bantal tadi.
Karena kan rumah ini kan tanah pasir. Maka kalau duduk di tanah pasir langsung tidak pantas untuk seorang tamu. Maka Nabi ngomong sama Adi bin Hatim, ijlis alaiha. Duduklah engkau di pucuk bantal ini. Maka Adi bin Hatim tidak kelemahan hati dia. Tidak Muhammad, duduklah engkau di sana. Aku biasa duduk di pasir ini. Tidak, kata Rasulullah. Aku sahibul bait, engkau adalah tamuku, maka silakan engkau duduk di atas bantal yang aku telah sediakan untukmu. Akhirnya karena terus dipaksa oleh Nabi, Adi pun duduk di atas bantal yang diserahkan oleh Nabi Muhammad kepada Adi bin Hatim At-Ta'i. Nabi pun akhirnya setelah memberikan bantal, beliau mundur, lalu beliau duduk di pucuk tanah. Katanya Adi bin Hatim, kenapa Nabi duduk di pucuk tanah? Karena bantal di rumah Nabi cuma sikok tulah. Bantal di rumah Nabi pun cuma sikok tulah, kata bantal lain lagi. Akhirnya apa? Beliau pun langsung ngomong di dalam hati, wallahi ma hadza bimalik. Wallahi ma hadza bimalik, demi Allah. Waktu itu dia belum masuk Islam. Jadi maksudnya wallah ini ceritanya ulama kan. Demi Tuhan, ini nih bukan seorang raja. Kalau raja tidak cah ini. Kalau raja dia punya singgasana. Kalau raja dia punya kursi, duduk di pucuk kursi tersebut. Tapi Nabi duduk di pucuk tanah pasir. Akhirnya setelah duduk, Nabi Muhammad mulai ngobrol sama Adi bin Hatim. Apa kabar Adi bin Hatim? Engkau ni seorang pemimpin. Masya Allah. Kau ni beragama Nasrani. Benar tak? Oh benar, katanya Adi. Kemudian kalau bahasa kita dikasyaf oleh Nabi. Diinjuk tahu sesuatu yang sebelumnya Adi tak pernah cerita dengan Nabi. Nah ini namanya kasyaf. Apa dia kasyaf tu? Wong tu ngomong sama kita sesuatu yang ada di kita, padahal kita tidak pernah ngenjuk tahu sama dia. Ini Nabi ngomong, kau ni Nasrani? Iya Nabi. Kemudian kau ni dapat seperempat upeti kekayaan dari wong kampung kau, rakyatmu kau peres. Dapat seperempat kekayaan. Benar tak? Benar Nabi. Kemudian Nabi ngomong lagi, kau ni sebenarnya pengen masuk Islam, cuma takut. Takut nyiwak kami ni banyak miskin. Takut nyiwak kami ini banyak musuh. Takut bahwasanya kami ini sering ditindas. Maka dikasyaf seperti itu oleh Nabi Muhammad SAW. Adi bin Hatim cuma baca ngomong iyo. Iyo Nabi. Maka Nabi ngomong, ketahuilah, sebentar lagi kaget ke depan, saking kayonya umat Islam, maka pemimpin kami akan kebingungan. Siapa yang berhak untuk menerima zakat? Yaitu pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Saking makmurnya jayanya Islam, sampai apa dia? Ada harta zakat, ada di Baitul Mal, duit banyak, tapi tak katik yang nak ngembeknya. Masya Allah nih. Jarang terjadi dan tak bakal terulang itu. Tidak bakal terulang. Kemudian katanya Nabi, kau nyingok kami banyak musuh, kami ditindas, tenang. Kage banyak yang akan takluk di tangan Islam. Raja Persia akan tunduk ke dalam agama Islam. Kemudian Babilonia akan tunduk di dalam Islam. Zamannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian kata Nabi, saking amannya seluruh wilayah ini karena sudah dikuasai oleh Islam, maka ada perempuan yang berjalan dari Irak menuju ke kota Mekah atau kota Madinah. Dia berjalan dewean lagi, tak takut. Aman, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah ngobrol asyik dengan Nabi di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Adi bin Hatim pun kemudian menjulurkan tangannya, lalu beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan beliau masuk Islam? Di tahun ke-9 setelah hijrahnya Rasulullah. Artinya 1 tahun lagi Nabi meninggal. Jadi akhirnya ini Adi bin Hatim masuk Islam sudah di ujung akhir hayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beruntung beliaunya masuk Islam. Nah, Adi bin Hatim ini panjang umur.
Karena tadi diomong oleh Nabi, kaget kau bakal nyingok. Bakal perempuan aman. Kaget kau bakal nyingok. Kejayaan Islam mak mano kaget kejadiannya. Nah, beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang diomongkan Nabi Muhammad itu terjadi. Dia nyingok dengan mata kepalanya, oh kejayaan Islam ada. Keamanan Islam didapatkan, cuma sikok yang belum. Apa dia? Yaitu yang terjadi di masa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ketika Islam sangat kaya, sampai-sampai dak kate yang galak untuk ngembek harta zakat. Nah ini beliau tidak ngalami. Nah ini cerita daripada sahabat Adi bin Hatim At-Ta'i. Luar biasa pengalaman beliau, pengalaman masuk Islamnya beliau di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari cerita tadi. Pertama, cerita niat. Dari awal dia sudah niat baik. Aku nak nyingok Nabi ini. Kalau memang dionyo Rasul, aku beriman. Kalau memang dionyo rajo, katanya perempuan, saudara perempuannya. Kalau dionyo rajo, dia tidak bakal nganggu kau. Ya sudah, ngari Muhammad. Digarinya Rasulullah ternyata gara-gara niat baik, akhirnya dilancarkan oleh Allah dia masuk Islam. Itu pertama. Kemudian kita bisa nyingok mak mano akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap tamu. Terhadap seorang tamu seperti itu seharusnya. Jangan kita takut nerimo tamu. Aduh tamu pula, gunyam. Jangan. Nabi Muhammad luar biasa terhadap tamu. Duduk di hadapan Nabi Muhammad, kemudian disediakan tempat yang layak untuk tamu tersebut, dan seterusnya. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhlak inilah yang membuat Adi bin Hatim masuk ke dalam agama Islam. Beliau meriwayatkan satu hadis, yang mana hadis ini berbunyi, ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Kata Nabi Muhammad, ittaqun nar, bertakwalah kalian. Maksud bertakwa di sini, jagalah diri kalian, jangan sampai masuk ke dalam api neraka. Walau bisyikki tamratin, meski penjagaan kalian hanya dengan separuh dari sebutir kurma. Apa dia maksud kalimat ini? Maksud Nabi Muhammad, kamu tu rajin-rajinlah beramal. Kamu tu banyak-banyaklah ibadah. Amal ibadah kalian itu tujuannya untuk apa? Ittaqun nar, supaya diri kita terlindung dari jilatan api neraka. Meskipun amal yang kita lakukan hanya sebatas kita mampu bersedekah dengan setengah dari separuh kurma. Kita tak punya apa-apa. Yang kita punya kurma, siko. Setengahnya kita makan, setengahnya kita sedekahkan. Ini kata Rasulullah SAW. Jadi sekecil apapun amal, jangan kita nyingok kecilnya, tetapi kita kembangkan niatnya. Niat aku dengan amal ini meskipun kecil, inilah kemampuan aku. Maka aku akan berikan sedekah. Insya Allah dengan sedekah ini aku diselamatkan dari jilatan api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat lain, sebagaimana yang juga diceritakan oleh Adi bin Hatim, Nabi Muhammad ngomongnya seperti ini. Ini hadis agak serem hadis ini. Apa kata Nabi? Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Ma minkum, tidak ada satupun daripada kalian. Artinya galo. Illa, kecuali, sayukallimuhu rabbuhu, seluruh daripada kalian akan diajak dialog oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Peristiwa ini adalah maksud daripada hisab. Setelah kita nerima buku catatan amal di padang mahsyar, ada yang nerimonyo dengan tangan kanan, ada yang nerimonyo dengan tangan kiri, ada yang nerimonyo lewat belakang. Setelah nerimo buku catatan amal, maka kita akan dipanggil oleh Allah satu persatu. Satu persatu, liyakum fulanun ibnu fulan lil aradi 'alallah. Itu panggilannya.
Panggilannya apa dia? Liyakum, berdiri, menghadap fulan bin fulan lil aradi Allah, untuk mempertanggungjawabkan amal ibadahnya, perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad cerita, kata Nabi, tak ada satupun daripada kalian kecuali akan diajak dialog oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu dipanggil oleh Allah, dan kita pas dipanggil ngawak buku catatan amal tadi. Kita dipanggil ngawak buku catatan amal. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Laisa bainahu, tidak ada antara dirinya, wa bainahu, dan diri Allah, turjuman, penterjemah, alias dak kate pengacara. Cuma ada kita sama Allah Subhanahu wa taala. Fayanzuru aymana minhu, maka kata Nabi Muhammad, ada seorang hamba ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tak ada antara dirinya dan Allah kecuali dia dan Allah. Dak kate turjuman, dak kate penterjemah. Jadi Allah nanya, kita faham. Kita jawab, Allah faham. Tidak butuh penterjemah. Fayanzuru aymana minhu, maka hamba tersebut memandang ke arah kanan. Ke arah kanannya dia. Fala yaro illa ma qaddam, maka tidak ada yang dia lihat, yang dia pandang, kecuali ma qaddam, sesuatu yang telah dia lakukan. Artinya pas jingok ke kanan, yang dia jingok amal-amal waktu dia ada di dunia. Wa yanzuru ash'ama minhu, kemudian dia nyingok ke arah kiri. Dia nyingok ke arah kiri. Fala yaro illa ma qaddam, sama, yang dia jingok adalah amal perbuatan di saat dia hidup di alam dunia. Nyingok ke kanan amal perbuatan, nyingok ke kiri amal perbuatan. Wa yanzuru baina yadih, kemudian dia nyingok ke arah depan. Fala yaro illan naro tilqa wajhih, maka di saat dia memandang ke arah depannya, yang dia pandang adalah neraka Allah Subhanahu wa taala, tilqa wajhi, tepat berada di hadapan wajahnya. Jadi ini serem ini. Jadi setelah dihisab, setelah di padang mahsyar, kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanan kiri kita amal, depan kita neraka. Artinya kalau kita tidak selamat, ujungnya laju di neraka. Fala yanzuru illa fala yara illa nar tilqa wajhi. Maka Nabi Muhammad ngomong, fattaqun nar walau bisyikki tamratin. Nah, kata Nabi Muhammad, fattaqun nar walau bisyikki tamratin. Maka selamatkanlah diri kalian dari api neraka Allah, meski kalian hanya bersedekah separuh dari sebutir kurma. Banyak-banyaklah amal loh. Karena neraka itu memang ada. Banyak-banyaklah amal, karena hisab itu memang ada. Kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita amalkan, yang kita ucapkan, yang kita perbuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ceritanya di dalam surat Yasin lebih segam lagi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Masya Allah. Katanya Allah Subhanahu wa taala, al-yauma, di saat itu, di saat kita dipanggil Allah untuk apa? Dihisab. Nakhtimu ala afwahihim, kami tutup lisan mereka. Wa tukallimuna aydihim, yang ngomong tangan. Wa tashhadu arjuluhum, yang bersaksi adalah kaki. Jadi yang ngomong tangan sama kaki. Tangan kaki ini katanya ulama wakil untuk seluruh tubuh kita. Bukan berarti mata tidak ngomong, bukan berarti kuping tidak ngomong, bukan berarti hati tidak ngomong, bukan berarti minta maaf kemaluan tidak ngomong. Ngomong galo kage. Seluruh kulit dari ujung rambut sampai ujung kaki bakal ngomong di hadapan Allah. Cuma kenapa Allah nyebutkan wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, yang disebut cuma tangan sama kaki, karena ini majas.
Ada bahasa majas dari Allah. Yang banyak kita gawekan biasanya lewat tangan sama kaki. Kalau tak katik tangan, tak katik kaki, patah tangan, patah kaki namanya. Kalau orang tak punya motor, bahasanya patah kaki kan. Karena biasanya kaki inilah bergerak. Berbuat tangan inilah. Nah makanya mayoritas perbuatan kita dilakukan dengan tangan dan kaki. Itulah jadi dalil kiasan. Maksudnya bukan tangan kaki be yang ngomong galo-galonya. Makanya di dalam ayat yang lain waqalu lijuludihim, ketika dihisab oleh Allah dan ada manusia yang seluruh kulitnya, setiap senti, setiap mili, hati-hati, naudzubillah tsumma naudzubillah. Taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap senti ini ngomong kulit kita di hadapan Allah bersaksi, aku pernah salaman sama fulanah binti fulan yang bukan mahramku. Aku sudah pernah cak ini, pernah. Kulit yang ngomong. Maka dirinya yang dihisap kemudian ditutup mulutnya ngomong lijuludihim kepada kulit-kulit mereka. Kulit-kulit itu nih ngomong. Kulit-kulit ini bakal ngomong kan. Dia ngomong sama kulit. Ngapo lima syahidtum alaina. Ngapo kamu tuh nyenyes. Diem baik. Ngapo nyenyes, diem. Jangan ngenjuk tahu maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ngomong qalu antaqanallahu allazi antaqa kulla syai'. Katanya Allah di dalam firman tersebut, bukan kami yang ngomong, bukan kehendak kami, cuma kami mendapatkan perintah dari Allah sehingga Allah memberikan kekuatan kepada kami untuk membeberkan apa yang kau lakukan dengan kami. Nah, inilah kata Nabi Muhammad, fatakun nar walau bisyikki tamroh. Ayo banyak-banyaklah amal meski hanya mampu bersedekah dengan separuh daripada sebutir kurma. Masya Allah. Faman lam yajid. Nabi masih baik sama kita. Sedekah dak mampu banyak, sedikit jadilah. Jangan pelitnya jadi wong tu. Faman lam yajid, kalau dak katik kurma. Dan ini sesuatu yang mustahil. Satu biji kurma tu kalau dinilai paling 1.000 perak. Berarti separuhnya paling 500. Kalau celengan masjid lewat mulai ngantuk. Nah ini kan model lama itu kan. Ada yang model bagus cacak gatel. Model bagus cacak gatel kan. Nah ini 500 perak kita tidak mampu untuk beribadah kepada Allah. Ada tetangga kita tahu dia susah, kita ecak-ecak CCD la ittaqun nar walau bisyikki tamroh. Faman lam yajid, kalau ada wong yang tidak punya harta untuk bersedekah meskipun sedikit 500 perak, ana tidak punya nian ustaz. Bukan ana tidak galak sedekah, memang tidak punya. Apa kata Nabi? Neraka kau. Ida. Kata Nabi, faman lam yajid, kalau kau tidak punya harta rezeki untuk sedekah, fabi kalimatin thayyibah, maka ngomong yang baik. Kalau kau ngomonglah dengan omongan yang baik. Jadi Nabi ini baik tak sama kita? Baik. Kalau bangsa Nabi cuma ngomong ittaqun nar walau bisyikki tamrotin, sedekah meski cuma sedikit. Bagi wong yang tak punya sama sekali, tak baca sedekah, kecil hati dia. Nah, Nabi ngenjuk solusi. Faman lam yajid, kalau tak punya sama sekali, maka fabi kalimatin thayyibatin, maka ucapannya ucapan yang baik. Nah, ini dalil untuk wong yang miskin baik. Untuk wong yang miskin. Aku lain sedekahku pakai omongan yang baik-baik. Tidak, kalau kau mampu sedekah. Kalau tidak mampu sedekah, maka ini solusi terakhir diberikan oleh Nabi Muhammad dengan kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah ini sekarang bisa dengan lisan langsung. Kalimah thayyibah ini bisa dengan senyuman. Kalimah thayyibah omongan yang baik bisa dengan perbuatan. Kalimah thayyibah bisa lewat HP. Lewat HP di WhatsApp itu ngomongnya ngomong yang baik. P-nya tuh P yang baik. Jangan P-nya yang buruk. P-nya ke majelis. P-nya ke masjid. Jangan P main miliar. Jangan P Jalan Jenderal Sudirman nongkrong. Jangan banyak maksiat di situ. Anak tidak maksiat ustaz, cuma minum kopi baik. Agak terjengok di sana. Banyak hantu wewe. Banyak hantu wewe. Karena weekend
weekend tuh malam Sabtu sama malam Ahad, apalagi habis majelis. Nah, habis majelis nongkrong. Sudahlah, jangan nak nyobo iman. Kita nih belum kuat iman. Mato kita masih jelalatan. Ittaqun nar. Walau bisyikki tamro. Ingat, kita bakal dihadapkan di hadapan Allah dan di hadapan kita ada neraka. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cucu ini apa? Pencet bawah. Pencetan bawahnya ada hidung. Toa di bawah ada hidung. Toa di bawah ada hidung. Nah. Wa fadluhu